Mikael terbangun di sebuah kamar yang familiar dan hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia berhasil menggunakan sihirnya untuk melakukan regresi. 20 tahun ke masa lalu, hal pertama yang dia putuskan untuk dilakukan adalah memeriksa tingkat kekuatan sihirnya sayangnya. Dia bahkan belum mencapai lingkaran sihir ketiga, tetapi dia tahu persis cara memperbaikinya. Dia hanya perlu mengubah aliran mana di dalam tubuhnya. Sebelumnya diyakini bahwa aliran yang optimal adalah searah jarum jam di dalam tubuh. Tetapi MC kita menemukan metode yang lebih efektif, yaitu sirkulasi bebas. Untuk mencapai ini, dia harus menciptakan 12 titik sirkulasi yang memungkinkan mana mengalir melalui semua titik secara bersamaan. Ini bukanlah proses yang tidak menyakitkan dan seorang penyihir biasa bisa dengan mudah meledak karenanya. Tetapi Mikael berhasil dan langsung membuka lingkaran sihir keempat berkat kontrol mananya yang lebih efisien. Sekarang dia bisa langsung naik ke level berikutnya, contohnya dia bisa menggunakan sihir es dan api secara bersamaan, atau bahkan memanipulasi beberapa elemen sekaligus. Tapi, mengapa penyihir sehebat itu terpaksa melakukan regresi MC dari cerita kita? Adalah penyihir terkuat umat manusia yang pertama mencapai lingkaran sihir ke-9. Bersama dengan tim prajurit terbaik dan seorang pahlawan legendaris, dia melawan Raja Iblis dan pasukannya. Sayangnya sang pahlawan tidak begitu legendaris dan tewas lebih dulu sebelum mereka mencapai pertempuran terakhir. Tanpa sang pahlawan, mustahil untuk mengalahkan Raja Iblis, tetapi parti mereka dengan gagah berani memutuskan untuk mencobanya. Mereka bertarung dengan berani dan putus asa tetapi gagal. Di detik-detik terakhir hidupnya, penyihir kita berhasil membuka lingkaran sihir ke-10 dan menggunakan mantra unik yang berisiko yang memungkinkannya untuk melakukan regresi. Pada akhirnya dia berhasil dan meskipun Raja Iblis membunuhnya, dia kembali 20 tahun ke masa lalu. Kembali ke masa sekarang tepat saat dia menyelesaikan latihannya ayahnya yang murka menerobos masuk ke kamar. Dia bergegas masuk begitu mengetahui bahwa Mikael telah sadar kembali semua karena protagonis kita ditinggalkan dalam keadaan babak belur. Setelah mencoba memutuskan hubungannya dengan putri dari keluarga ahli pedang. Suara ayahnya menggelegar saat dia menuntut jawaban atas tindakan sembrono putranya. Bukannya mencari-cari alasan, Mikael mengejutkannya dengan mengakui kesalahannya. Pengakuannya yang jujur membuat ayahnya tertegun. Karena putranya secara terbuka mengakui aib yang telah dia bawa ke keluarga mereka. Konsekuensinya sangat mengerikan. Jika ancaman ayahnya serius, dia berjanji akan mematahkan kaki putranya. Mikael tidak berniat menerima ancaman ayahnya. Sebaliknya dia mendesaknya untuk mendengarkan rencananya yang telah disusun dengan cermat. Protagonis kita berpendapat bahwa Duke dari keluarga Lindell salah karena menuntut pembatalan pertunangan. Sudut pandang ini menarik perhatian ayahnya memaksanya untuk mengakui kebenaran argumennya. Keangkuhan yang ditunjukkan keluarga mereka dalam berurusan dengan keluarga Lindell menjadi masalah yang serius. Inilah saatnya bagi protagonis kita untuk memaparkan inti dari rencananya yang berani. Mikael memulai dengan mengakui kekurangannya sendiri. Dia menceritakan bahwa transformasinya terjadi sekitar usia 23 tahun, yang mana sebelum itu dia lemah dan ragu-ragu. Kurangnya keyakinan dan kerapuhan fisiknya menjadikannya pelamar yang tidak pantas untuk keluarga Lindell yang kuat. Pertunangan mereka yang didasarkan pada asumsi yang salah sudah ditakdirkan untuk gagal sejak awal. Dia ingat bahwa wanita itu pernah menyatakan ketidaksukaannya pada pria yang tidak jantan, sebuah sentimen yang masih mengganggunya. Dia bertanya-tanya, apakah wanita itu juga tertipu oleh kebohongan yang sama atau apakah perasaannya tulus? Dia kemudian mengalihkan pembicaraan ke syarat-syarat pertunangan mereka dengan kerajaan Lindell. Syarat utamanya adalah tidak boleh ada pelatihan mana eksternal yang dilakukan untuk menjaga kemurnian garis keturunan. Protagonis kita dan ayahnya sama-sama menyadari pentingnya memiliki seorang penerus, terutama jika mereka mengikuti jalan ksatria atau penyihir di mana garis keturunan sangatlah penting. Pemuda kita bertanya pada ayahnya sebuah pertanyaan hipotesis untuk mengukur reaksinya. Bagaimana jika Airen melanggar perjanjian mereka? Keterkejutan ayahnya terlihat jelas saat Mihail menjelaskan teorinya. Dia yakin Airen diam-diam berlatih untuk menjadi seorang ksatria bahkan sebelum pertunangan mereka. Ayahnya yang terkejut dengan gagasan ini bertanya, apakah klaim putranya itu benar? Putranya mengakui bahwa dia telah melebih-lebihkan. Tetapi dia punya alasan di baliknya. Mikhail mengarang cerita itu untuk menguji kemampuan ayahnya dalam mendeteksi kebohongan. Ayahnya terkesan dengan ketajaman pikiran putranya. Pemuda kita kemudian mengisyaratkan kecurigaannya tentang sebuah alat sihir kuno karena ayahnya, seorang penyihir sirkel ke-8, tidak dapat mendeteksi mana miliknya.
Sementara itu, di kediaman Lindell Irene melanjutkan latihan intensifnya. Ayahnya bertanya tentang tindakan Mikhail setelah konfrontasi mereka, dan dia yakin tindakannya tidak diketahui. Ayahnya setuju, keduanya ragu bahwa pemuda kita akan menjadi pasangannya karena pengaruh Markis Walpurgisturgis. Membayangi pikiran mereka, sang Markis mengetahui rahasia mereka dan komplikasi akan muncul. Meskipun ketenaran keluarga Walpurgisturgis sangat besar, sebuah alat sihir tersembunyi masih bisa luput dari perhatian mereka. Kekuatan Irene terus berkembang, dan dia mulai bisa merasakan aura sebuah tanda bakatnya yang luar biasa menjadikannya pilihan yang dipertanyakan untuk pernikahan yang diatur secara politik. Irene bertanya pada ayahnya tentang proposal pertunangan dari negara Parslov. Penasaran tentang kedatangan Leon Parslov, sang jenius pedang dan sword sign berikutnya. Irene tahu Leon akan menjadi pilihan yang lebih baik. Mereka berdua diberitahu tentang sebuah kedatangan, tapi itu bukan Leon, itu adalah keluarga Walpurgisturgis. Di kediaman itu, Mikhail mendekati kediaman Lindell bersama kepala pelayannya yang terlihat khawatir tentang konfrontasi yang akan datang. Pemuda kita meyakinkannya dengan tekad dan siap menghadapi keluarga Lindell dan pengungkapan yang menanti. Adegan beralih kembali ke kamar pemuda kita, di mana ayahnya bertanya tentang alat sihir kuno itu. Mikhail dengan percaya diri mengkonfirmasi keberadaannya. Dia menjelaskan bahwa perilakunya sebelumnya adalah taktik yang disengaja untuk mengumpulkan bukti. Percakapan beralih ke pengetahuan Irene tentang alat sihir itu, keterlibatannya dalam penggunaannya dan niat sebenarnya di balik pembatalan pertunangan. Pemuda kita menyarankan bahwa setelah pertunangan dibatalkan, mereka bisa mencari alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Ayahnya memberikan ultimatum, jika pemuda kita berbohong, konsekuensinya akan sangat berat. Mikhail akan kehilangan gelarnya sebagai penerus dan mencoreng nama bergengsi keluarga Walpurgisturgis. Ya, sudah pasti Mikhail berhasil melewati ultimatum itu saat cerita beralih ke pertemuan yang akan datang dengan keluarga Lindell. Keluarga, kepala pelayan tetap cemas sementara pemuda kita tetap teguh. Dia punya rencana dan siap untuk apapun yang terjadi selanjutnya. Ayah Irene terkejut mendengar kedatangan Mikhail Walpurgisturgis. Maurice memutuskan untuk bertindak cepat, memerintahkan seorang prajurit untuk menyampaikan pesan. Dia memberitahu prajurit itu bahwa dia punya rencana untuk hari ini dan tidak bisa menemuinya saat itu juga. Prajurit itu dengan cepat pergi ke tempat pemuda kita berada. Mikhail setelah menerima pesan itu tampaknya mengerti situasinya. Tanpa menunjukkan reaksi apapun, prajurit itu merasa lega, mengira dia telah menerima pesan itu tanpa keberatan. Kepala pelayan yang berpengalaman dalam diplomasi dan protokol masih khawatir tentang niat sebenarnya di balik kunjungan tuan mudanya. Mikhail memikirkan tentang rencana yang telah diisyaratkan, tetapi tidak dijelaskan, mencoba untuk mengerti tujuan di balik pertemuan misterius ini, namun dia tetap menyembunyikan niatnya sendiri sambil mempertahankan sikap percaya diri dan tenang. Dia memberi isyarat pada kepala pelayan untuk mengikutinya. Saat mereka berjalan melewati taman mansion, sang tuan muda memilih sebuah tempat di bawah pohon tua dan duduk. Prajurit itu bertanya mengapa dia memutuskan untuk beristirahat di taman. Jawaban Mikhail sederhana. Dia sedang menunggu orang-orang yang ingin ditemuinya. Dia menepis gagasan bahwa penantian itu mungkin akan berlangsung selama 2 hari dan mengatakan bahwa ini hanyalah masalah kesabaran. Prajurit itu mengerti situasinya, terutama karena Count Parslow akan segera tiba. Prajurit itu berkata akan mengantarnya kembali sambil meletakkan tangan di pundaknya sebagai isyarat untuk pergi. Michael menjawab bahwa meskipun pertunangannya dibatalkan, dia pernah menjadi tunangan dari Nona yang dilayaninya dan merupakan pewaris sah keluarga Walpurgis. Dengan ekspresi serius dan mana biru yang bersinar di sekelilingnya, dia menyuruh prajurit itu untuk menyingkirkan tangannya. Prajurit itu yang merasa terintimidasi langsung mundur. Mikhail kemudian bertanya apakah prajurit itu orang yang cukup penting untuk berani menyentuh seorang Walpurgis. Prajurit itu segera meminta maaf dan tidak bisa percaya betapa pemuda itu telah berubah dalam waktu sesingkat ini. Baru beberapa hari yang lalu, Mikhail bahkan kesulitan bernapas di hadapannya. Tapi sekarang dia begitu percaya diri dan berwibawa. Mikhail berkata pada prajurit itu bahwa jika dia ingin mengusirnya secara paksa, dia akan memberinya cara yang lebih cepat. Prajurit itu kembali kepada ayah Aileen dan melaporkan bahwa Mikhail menyuruh Aileen untuk segera keluar. Ayahnya tidak percaya dan punya firasat buruk tentang situasi tersebut. Prajurit itu menawarkan diri untuk mengusir Mikhail secara paksa jika diperintahkan. Namun ayah Aileen menolaknya dan berkata bahwa situasi ini tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan.
Aileen kemudian memutuskan untuk menemuinya sendiri dan berkata pada ayahnya bahwa dia bisa mengusirnya lagi seperti terakhir kali. Dia menyuruh prajurit itu untuk mengantarnya ke gerbang tempat Mikhail menunggu. Akan tetapi prajurit itu menyadari perubahan sikap Mikhail. Prajurit itu ragu-ragu, tetapi saat Aileen bertanya apakah ada yang salah, dia meyakinkan wanita itu bahwa tidak ada masalah dan mengantarnya ke gerbang. Kembali dimention, kepala pelayan bertanya pada tuan mudanya tentang tindakannya yang tiba-tiba. Dia menjelaskan bahwa waktunya sangat krusial karena kedatangan Count Parslov dijadwalkan pada hari itu. Keluarga Parslov akan naik statusnya, terutama karena Leon Parslov dianggap sebagai dewa pedang berikutnya. Michael sudah mengenalnya sebelum regresi dan yakin bahwa ini adalah hal penting untuk menemuinya sesegera mungkin. Mikhail punya urusan yang harus diselesaikan dan situasinya mendesak. Sang kepala pelayan yang memperhatikan perilaku tuan mudanya berspekulasi bahwa dia mungkin telah berlatih tanpa sepengetahuan sang markis. Mikhail yang bingung dengan pertanyaan itu bertanya pada kepala pelayan apa maksudnya. Kepala pelayan berkata bahwa dia menyadari kalau tuan mudanya kekuatannya lebih besar dari lingkaran ketiga, padahal dia bukan seorang penyihir, melainkan hanya ajudan markis. Kepala pelayan yakin Mikhail mungkin telah menggunakan metode terlarang untuk meningkatkan levelnya. Mikhail kemudian mengulurkan tangannya mempersilakan kepala pelayan untuk memeriksanya. Betapa terkejutnya kepala pelayan menemukan bahwa tuan mudanya telah mencapai lingkaran keempat. Mikhail berhasil mencapai lingkaran keempat hanya dalam 2 hari. Yang lalu yang membuat kepala pelayan sangat terkejut. Kepala pelayan memeriksa tubuh tuan mudanya untuk mencari tanda-tanda penggunaan metode terlarang, tetapi tidak menemukan apapun. Mikhail meyakinkannya bahwa kemajuannya adalah berkat bakat bawaannya. Sang kepala pelayan yang penasaran bagaimana hal itu bisa terjadi, meminta Mikhail untuk menceritakannya. Sambil tersenyum, dia mengungkapkan bahwa ayahnya menendangnya sebagai bagian dari proses itu. Sang kepala pelayan kesulitan mempercayai metode tak lazim tuan mudanya dan bercanda bahwa jika Mikhail bisa menahan 5 tendangan lagi, dia mungkin akan mencapai lingkaran ke-9. Meskipun begitu, kepala pelayan bertanya apakah kunjungan tuan mudanya ini karena amarah setelah berhasil naik ke lingkaran keempat. Mikhail pun bertanya balik, apa arti kejatuhan keluarga Lindell, dan sang kepala pelayan mengatakan itu akan menyebabkan kekacauan besar. Mikhail menekankan komitmennya untuk mencegah keluarga Duke kehilangan posisinya sebagai pilar kekaisaran. Dia mengakui bahwa jatuhnya keluarga Lindell telah memperburuk kekacauan kekaisaran dan dia berniat untuk mengambil tindakan. Saat mereka berbicara, Aileen mendekat dan bertanya apakah ada lagi yang perlu dibicarakan karena dia yakin semuanya sudah dibahas. Tuan muda, kita bersikeras untuk tidak terburu-buru dalam berbicara dan bertanya apakah ada tamu penting yang akan datang. Aileen terkejut tidak bisa menjawab karena Leon Parslov tidak terlibat dalam politik keluarganya dan lebih fokus pada ilmu pedangnya. Mikhail merasakan bahwa rasa keadilan Leon yang kuat tidak akan menerima keputusan sepihak pembatalan pertunangan yang didasarkan pada premis tertentu. Aileen tampak terkejut saat Mikhail mengisyaratkan bahwa situasi yang tidak adil mungkin telah menyebabkan pertunangan itu berakhir. Dia mendesaknya untuk memberikan pernyataan resmi dari keluarga Lindell. Pada saat itu seorang prajurit masuk tidak menyetujui perilaku tuan muda kita, Walpurga, dan mendorongnya ke sebatang pohon. Menekankan bahwa bahkan sebagai pewaris Walpurgis, kekasaran seperti itu tidak akan ditoleransi. Tuan muda kita mengkritik prajurit itu atas tindakannya yang tidak pantas, menunjukkan bahwa dia tidak tahu kapan harus ikut campur. Ilan Lindell menengahi memerintahkan prajurit itu untuk melepaskan Mikhail dan mengingatkannya bahwa tugas seorang kasatria adalah menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Prajurit itu mematuhinya dan tuan muda, kita menganggap situasi itu tidak penting. Dia menyarankan untuk pindah ke lokasi yang lebih cocok untuk percakapan mereka karena tempat sekarang ini tidak ideal. Ilan setuju dan mengundangnya masuk meskipun sang kasatria menyebutkan janji temu sebelumnya. Dia menepis kekhawatiran itu mengatakan mereka bisa mengurusnya nanti karena percakapan ini tidak akan lama. Saat tuan muda kita dan kepala pelayan setianya Murden memasuki mansion Lindell yang megah, rasa nostalgia menyelimutinya. Murden berkomentar bahwa kunjungan Mikhail ke kediaman ini sangat jarang, sebuah fakta yang sulit diabaikan. Merasa kesal, Mikhail menepis komentar itu, berharap mendapatkan tanggapan yang lebih menyenangkan. Dengan sedikit humor, dia menyarankan agar Murden setidaknya bisa berpura-pura merasakan hal yang sama.
Sang kepala pelayan membalas dengan main-main membandingkan tuan mudanya dengan seorang pria tua yang terjebak di masa lalu, meskipun komentar itu dimaksudkan sebagai lelucon. Hal itu hanya memperdalam kekesalan Mikael. Perdebatan ringan mereka mereda saat Murden mengalihkan pembicaraan ke alasan kunjungan mereka ke mansion Lindell. Meskipun datang dengan aura yang pantas untuk seorang markis, tuan muda, kita datang sendirian, yang menurut Murden tidak biasa. Tanpa terganggu, Tuan Muda, kita menjawab sambil tertawa, menyatakan bahwa dia tidak melihat perlunya pengawal saat kepala pelayan kepercayaannya ada di sisinya. Keakraban mereka terpancar saat Mikael bercanda bahwa Murden adalah sekutunya yang paling bisa diandalkan. Perjalanan mereka melewati mansion berakhir di sebuah ruang tamu yang didekorasi dengan mewah. Tuan muda kita yang ingin segera membahas masalah ini mengakui betapa berharganya waktu Island Lindell. Meskipun mendesak dia menyatakan keinginannya untuk berbicara dengannya secara pribadi dan memerintahkan ksatria wanita itu untuk menunggu di luar. Duduk berhadapan Island dengan sikap tenang dan anggun mendengarkan dengan saksama. Mikael tidak membuang waktu dan menuduhnya telah berbohong. Dia tetap tenang memintanya untuk menjelaskan lebih lanjut. Dengan nada tegas, tuan muda kita mengangkat masalah janji suci antara keluarga bangsawan mereka, sebuah janji yang melarang latihan mana saat bertunangan. Dia mendesaknya untuk mengingat kembali perjanjian itu, kata-katanya tegas dan tidak goyah. Ekspresi Island tiba-tiba berubah saat sedikit kegelisahan muncul di wajahnya. Namun dia menyangkal adanya pelanggaran janji dan menegaskan bahwa keluarganya telah menepati perjanjian itu. Baginya tuduhan anak kita tampak tidak berdasar. Meskipun ketegangan di ruangan itu masih terasa, Mikael tetap teguh menyatakan niatnya untuk memverifikasi secara pribadi klaim Island Lindell. Meskipun dia tidak terburu-buru, keraguan masih ada di benaknya tentang keadilan keluarga Lindell. Untuk menyelesaikan masalah ini, dia mengusulkan untuk menyelesaikannya di hadapan pihak yang netral dan dihormati, yaitu keluarga Parslov. Sebuah kereta kuda yang megah tiba di kediaman Lindell saat adegan beralih. Leon Parslov melangkah keluar menyadari kontras yang mencolok antara kemegahan kediaman Lindell dan lingkungan sederhana keluarganya sendiri. Kediaman Lindell tidak tertandingi dalam kemegahannya. Sebuah bukti status mereka sebagai kesatria peringkat kelima di kekaisaran. Leon merasakan keseriusan dari peristiwa hari ini. Tangannya secara naluriah berada di gagang pedangnya, siap untuk tantangan apapun. Gagasan tentang duel persahabatan terlintas di benak Leon, membuatnya tertarik. Namun kesatrianya yang setia menasihatinya untuk berhati-hati, menekankan pentingnya diplomasi dan melarang provokasi apapun terhadap tamu terhormat keluarga Lindell. Dengan anggukan enggan, Leon mengesampingkan antusiasmenya, memahami kebijaksanaan dalam nasihat itu. Percakapan mereka beralih ke kepindahan keluarga Parslov baru-baru ini ke pusat kekaisaran. Leon merenungkan desakan ayahnya untuk pindah, penasaran dengan alasan dibalik keputusan itu. Sang kesatria menjelaskan bahwa keluarga Count berusaha untuk melarikan diri dari perbatasan kekaisaran, sebuah lokasi yang sering dianggap tidak menguntungkan bagi kaum bangsawan. Keluarga di perbatasan yang sering diabaikan oleh kaisar berisiko menghilang dalam ketidakjelasan. Ketakutan ini memaksa keluarga Count untuk mencari peluang yang lebih baik di jantung kekaisaran. Pembicaraan tentang kaum bangsawan secara alami beralih ke pembatalan pertunangan antara Ilan Lindell dan anak kita Walpurgis karena akrab dengan keluarga bangsawan yang terlibat. Leon merasa keputusan itu membingungkan dan bertanya-tanya apakah ada motif tersembunyi di baliknya. Sang ksatria meyakinkannya bahwa tidak ada yang mencurigakan tentang Island. Sebagai anggota keluarga Lindell dan keturunan Walpurgis, reputasinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun rumor yang beredar tentang anak kita mengisyaratkan dia mungkin bukan pasangan yang terbaik. Leon yang merasakan kerumitan situasi ini memutuskan untuk mengungkap kebenaran. Ada lebih dari yang terlihat dan instingnya mengatakan bahwa ini layak untuk diselidiki. Sementara itu, kembali di kediaman Lindell Island, terkejut oleh dalamnya pengetahuan Michael mengenai janji suci di antara keluarga mereka. Ketegasannya membuatnya gelisah. Tatapannya yang tajam seolah mengupas lapisan kepastian apapun yang coba dia pertahankan. Beban pengawasannya sangat terasa, seolah-olah dia diam-diam menuntut jawaban yang belum siap dia hadapi. Meskipun kehadirannya membawa aura otoritas yang sulit untuk diabaikan. Island tetap menjaga ketenangannya. Dia mengakui posisinya bukan hanya sebagai tamu di rumah mereka, tetapi sebagai perwakilan resmi dari keluarga Walpurgis yang berhak penuh untuk menyelidiki kebenaran di balik tindakan keluarganya.
Dengan presisi yang disengaja anak kita mengeluarkan lambang keluarga Walpurgis. Kilatan artefak itu menarik perhatian Aylan. Dan untuk sesaat sikapnya yang biasanya tenang goyah. Makna lambang itu tidak salah lagi. Anak kita menjelaskan bahwa itu memberikannya wewenang untuk mewakili keluarga Walpurgis dalam semua urusan resmi, tidak meninggalkan ruang untuk perdebatan. Dengan menunjukkan lambang itu, anak kita memperjelas bahwa keluarga Walpurgis sekarang terikat pada diskusi ini. Ketidakjujuran apapun tidak hanya akan mencerminkan citra buruk pada keluarga Lindell, tetapi juga menjadikan Aylan musuh keluarga Walpurgis. Dengan ekspresi serius, dia mempertanyakan keraguannya, menyeratkan bahwa itu menimbulkan keraguan tentang kejujurannya. Memahami keseriusan situasi ini, Aylan merespon dengan hati-hati. Dia menyoroti keseriusan tuduhannya dan potensi konsekuensi bagi kedua keluarga tidak yakin tentang langkah selanjutnya. Dia sadar sedang berada di persimpangan yang sulit. Ketegangan di ruangan itu meningkat saat sosok berwibawa masuk ayah Aylan. Ksatria peringkat kelima kekaisaran dan salah satu dari 12 master pedang melangkah masuk seorang pria yang suatu hari nanti akan kehilangan segalanya karena Dewa Iblis. Dia mengenali identitas Mikael dan bertanya-tanya apakah dia telah mewarisi jantung naga mitos dari ayahnya. Pria kita menjawab dengan santai, menyatakan bahwa dia bahkan belum pernah melihat artefak itu. Sang Duk merenungkan sifat rahasia Markis Walpurgis yang telah menyembunyikan jantung naga bahkan dari putranya sendiri. Percakapan mereka menunjukkan rasa keakraban dan rasa hormat yang diakui secara terbuka oleh pria kita. Namun Mikael tidak membiarkan diskusi berakhir di sana. Dengan senyum tipis dia mendesak Sang Duke untuk detail lebih lanjut tentang pembatalan pertunangan itu, menyeratkan ada lebih banyak hal di balik cerita ini. Sang Duke menyatakan bahwa pertunangan itu berakhir murni karena pria kita dianggap tidak cocok tidak lebih dari itu. Pria kita yang tidak yakin langsung menuduh Aylan diam-diam melatih auranya saat masih bertunangan dengannya. Sang Duke menertawakan tuduhan itu, menganggapnya tidak masuk akal. Dia mengklaim bahwa sebagai ksatria terkuat kelima di kekaisaran, dia pasti akan tahu jika putrinya berlatih. Secara diam-diam, akan tetapi Mikael tidak mundur. Dia menyeratkan bahwa Sang Duke tahu kebenarannya tetapi memilih untuk mengabaikannya. Dia menduga Ilan mungkin secara tidak sengaja telah mengembangkan kemampuan aura dan ayahnya memutuskan untuk memprioritaskan bakat berpedangnya di atas pertunangan mereka. Meskipun ada klaim ini, Sang Duke terus menyangkal pengetahuan apapun tentang latihan aura rahasia. Diam-diam pria kita mengakui bahwa Sang Duke telah bertindak dengan cerdik. Alat sihir yang menyembunyikan aura Aylan bahkan berhasil mengelabui persepsi ayah Mikael. Selain itu, aura Sang Duke yang kuat membuat Mikael sulit membaca niatnya yang sebenarnya. Dengan langkah berani pria kita mengungkapkan bahwa dia telah mendeteksi aura yang tersembunyi. Baik Aylan maupun Sang Duke tertegun oleh kemampuannya mengungkap kebenaran. Ruangan menjadi tegang saat dia menantang mereka untuk terus menyangkal fakta. Saat dia berbalik untuk pergi, dia menyebutkan kunjungan Leon Parslow yang akan datang mengisyaratkan kemungkinan adanya konfrontasi. Sang Duke yang tidak mau membiarkan Mikael pergi memanggil untuk menghentikannya. Secara mengejutkan, dia mengusulkan gencatan senjata, menyarankan agar mereka menganggap masalah ini selesai. Namun pria kita yang tidak terkesan menganggap kata-kata Sang Duke hanya sebagai omong kosong seperti biasanya. Pria kita mengatakan kepada Duke dan Aylan bahwa dia senang mereka telah mencapai kesepakatan dan berkata akan menemui mereka lain kali. Terkejut, dia tidak percaya Mikael menyadari alat sihirnya. Dia pikir Mikael hanya menggertak, tetapi sekarang sadar bahwa dia benar-benar sudah tahu. Rasa khawatir muncul saat dia mengerti keluarga Walpurgis telah menemukan celah dalam kontrak dan mungkin akan menuntut harga yang lebih tinggi. Beralih ke ayahnya untuk meminta bimbingan, Aylan bertanya apa yang bisa mereka lakukan. Ayahnya menyuruhnya untuk tetap tenang, mengakui bahwa dia telah meremehkan pria kita, menganggapnya tidak berpengalaman dan naif. Sang Duke sekarang menganggapnya mengesankan dan menarik. Eileen menawarkan untuk mengambil tanggung jawab penuh atas masalah ini, mengakui bahwa ketidaktahuannya yang menyebabkan masalah. Akan tetapi, ayahnya mengatakan kepadanya bahwa tidak akan ada yang berubah, bahkan jika dia yang bertanggung jawab. Ini adalah masalah antar keluarga dan dialah yang membiarkan hal itu terjadi. Sambil merenung, dia mengakui bahwa jika dia menyadari kebangkitan aura putrinya lebih awal, semua ini tidak akan terjadi. Tidak seorang pun gumamnya yang bisa menduga bahwa Aylan akan membangkitkan auranya sendiri tanpa latihan apapun.
Mengakui bakat putrinya, dia menyatakan tekadnya untuk melindunginya. Sang Duk menjelaskan bahwa keluarga Walpurgis akan menuntut harga yang setimpal. Karena kode ksatria telah dilanggar, tapi dia yakin mereka tidak akan meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Pemuda kita sepertinya tidak ingin keluarga mereka menderita. Aileen yang masih bingung mendengarkan ayahnya memberitahunya bahwa Mikael tidak sebodoh yang dia kira. Dia menasihatinya untuk melihat dan belajar darinya. Sementara itu di luar kediaman, sesosok bayangan menghalangi jalan pemuda kita Leon. Saat memperkenalkan diri, pemuda kita mendapati Leon terkejut dengan kehadirannya. Leon bertanya mengapa dia ada di sini, menyatakan bahwa dia datang untuk bertemu Putri Lindale. Michael mengakui telah membuat beberapa perubahan dan menyebabkan masalah. Merasa kesal, Leon memberitahunya bahwa dia terlalu meremehkannya. Pemuda kita tidak terganggu, menjawab bahwa dia tidak berpikir seperti itu. Leon yang semakin jengkel melepaskan auranya. Tekanan yang kuat memenuhi udara, dan pemuda kita memperhatikan betapa cocoknya Leon dengan gelar pendekar pedang suci, namun dia menembus aura itu dengan mudah. Mikael membuat Leon tercengang. Karena takjub, Leon bertanya apa yang baru saja terjadi. Dengan tenang, pemuda kita menyuruhnya untuk mendengarkan dulu sebelum marah. Ekspresi Leon berubah dan dia bertanya apakah dia benar-benar Mikael Walpurgis yang disebut-sebut si bodoh terkenal itu. Dengan seringai, pemuda kita membenarkannya, menambahkan bahwa karena itu tidak sepenuhnya bohong, dia tidak merasa perlu untuk menyangkalnya. Yang terpenting adalah saat ini, karena invasi iblis semakin dekat, dengan ekspresi serius. Pemuda kita berpikir dia tidak akan pernah memaafkan prajurit yang bangkit sebelum melampaui batas. Leon yang memperhatikan ekspresinya bersiap untuk konfrontasi. Mikael memperhatikan wajah Leon yang berkerut karena marah, seolah siap untuk mengamuk. Ada aura kemarahan yang memancar darinya dan tidak sulit untuk menebak apa yang ada di pikirannya. Alih-alih merespons dengan tingkat intensitas yang sama, pemuda kita tetap tenang dan menyikapi situasi dengan tekad yang kalem. Saat keduanya berdiri di sana, suasana di antara mereka berubah. Leon yang awalnya berapi-api perlahan-lahan menjadi lebih tenang. Rasa frustrasinya berganti dengan respons yang lebih terkendali. Di kehidupan masa lalunya, pemuda kita seringkali mudah marah, tetapi seiring waktu, dia telah belajar untuk mengendalikannya, menggunakannya sesekali dan dengan tujuan. Kendali ini, yang dengan jenaka disebutnya sebagai gangguan manajemen amarah selektif miliknya, memungkinkannya untuk melewati saat-saat seperti ini tanpa kehilangan ketenangannya. Menjelaskan alasannya berada di sana, Mikael memberitahu Leon bahwa dia datang untuk mengatur pertunangan dengan Aileen yang seharusnya berjalan lancar, kecuali jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Leon dengan curiga bertanya apakah campur tangan ini karena dia marah pertunangannya dibatalkan. Mengabaikan gagasan itu, pemuda kita menjawab bahwa Aileen tidak lagi berarti baginya. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah Leon, menyatakan bahwa ketertarikannya ada pada hal lain. Hening sejenak saat Leon mundur dengan hati-hati, meyakinkannya bahwa dia menyukai wanita. Merasa bingung, Leon kemudian bertanya mengapa dia tertarik padanya. Jawabannya sangat lugas. Pemuda kita ingin Leon menjadi sekutunya. Adegan beralih ke medan perang. Sebelum regresi, Mikael, Leon berada di ambang kematian. Pemuda kita menyadari betapa fatalnya luka-luka yang diderita Leon. Menyadari hasil yang tak terhindarkan. Dia merenungkan bagaimana seandainya Leon memulai latihan aura 1 tahun lebih awal. Dia mungkin bisa mengalahkan musuhnya tanpa kehilangan nyawanya. Meskipun kondisinya parah, dia tidak bisa tidak mengagumi pencapaian Leon yang berhasil mengalahkan Violon Algum, komandan pasukan ketiga Dewa Iblis. Mikael teringat bagaimana seluruh pasukan dibutuhkan untuk menjatuhkan komandan iblis. Pasukan kedua dewa, tetapi Leon membayar harga tertinggi untuk kemenangannya. Pemuda kita menatap Leon, bertanya-tanya apakah dia punya kata-kata terakhir. Leon meskipun tubuhnya sudah sangat lelah, tampak pasrah, tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Dia meletakkan tangan di kepala Leon, menyuruhnya untuk beristirahat beberapa saat sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Leon dalam hati mempertanyakan kebenaran di balik gagasan bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang pejuang. Adegan beralih kembali ke masa sekarang di mana Mikael dan Leon duduk bersama di seberang meja. Pria kita menyebutkan sebuah rumor yang beredar di dalam Biro Pendidikan Ilahi. Leon mengangguk mengakui ramalan tentang seorang pejuang yang ditakdirkan untuk mencegah bencana yang akan datang. Leon yang tidak tertarik mengabaikan penyebutan ramalan itu mengklaim ini bukan pertama kalinya prediksi semacam itu dibuat. Dia mempertanyakan mengapa ada orang yang peduli tentang sesuatu tanpa konsekuensi yang jelas.
Pria kita menjawab menjelaskan bahwa ramalan itu dikenal luas di seluruh kekaisaran. Leon menertawakannya, tetapi Mikael merenungkan ancaman dewa iblis yang membayangi. Dia mengingat ramalan Cassandra yang muncul sebelum para single pertama mulai bermunculan. Tidak seperti yang lain, ramalan ini menyebar ke seluruh dunia, namun tidak ada yang benar-benar mempercayainya. Tidak akan ada yang berubah sampai sesuatu yang signifikan terjadi dan orang-orang akan terus mengabaikannya, kecuali pria kita. Dia menyatakan bahwa tidak peduli apakah Leon percaya pada ramalan itu atau tidak. Yang penting adalah dia ingin Leon bergabung dengannya. Leon menganggapnya sebagai omong kosong, menyatakan tidak tertarik untuk meladeni gagasan seperti itu. Saat dia bersiap untuk pergi, Mikael menyebutkan metode latihan aura muliari yang membuat Leon berhenti seketika. Keterkejutan terpancar di wajah Leon saat dia mempertanyakan kebenaran klaim tersebut. Pria kita menjelaskan bahwa bahkan para master pedang terhebat pun kesulitan untuk berkembang, tetapi pada saat-saat seperti inilah terobosan dalam ilmu pedang dimulai. Setelah mendengar ini, langsung dari Leon pria kita mempercayai informasi itu. Dia mengingatkan Leon bahwa sang Season Blade Muller, salah satu pelopor latihan aura termasuk dalam 5 pendekar pedang terbaik dalam sejarah. Leon dengan skeptis bertanya apa hubungannya ini dengan dirinya. Mikael mengungkapkan bahwa jika Leon menyetujui proposalnya, dia akan mengajarinya metode latihan aura lengkap yang ditinggalkan Muller. Leon terkejut, karena Muller hanya meninggalkan sebuah buku yang tidak lengkap. Saat Leon berlatih menggunakan metode parsial Muller pria, kita mengungkapkan bahwa dia mengingat setengah bagian yang hilang dari metode latihan aura itu. Dia menjelaskan bahwa dia tidak meminta banyak sebagai imbalan, dia tidak peduli dengan pertunangan atau status Leon. Dia hanya menginginkan ramalan Cassandra. Pria kita bertanya apa yang akan Leon pilih. Leon yang merasa bimbang tidak mengerti mengapa Mikael begitu bertekad mempertaruhkan nyawanya demi ramalan itu. Namun dia mengakui bahwa dia tergoda oleh latihan aura yang lengkap, metode itu, dan tidak bisa melepaskannya begitu saja. Dia teringat rumor tentang kebodohannya sendiri bagaimana keluarga Lindell bahkan meminta untuk membatalkan pertunangannya dengan putri mereka. Leon bertanya-tanya siapa dirinya sebenarnya. Rasa penasaran tumbuh saat Leon bertanya apakah pria kita benar-benar tidak peduli dengan pertunangan dengan putri Lindell. Mikael mengonfirmasi bahwa itu tidak penting baginya karena dia tidak penting saat ini. Dia menambahkan bahwa keluarga Walker tidak mudah goyah. Leon melihat kepercayaan diri pada pria kita, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Merasa tertarik, Leon merenungkan kesan pertamanya tentang dia, yang sangat buruk tetapi sekarang dia mulai berpikir mungkin dia tidak seburuk itu. Leon menantangnya untuk membuktikan bahwa dia mengetahui metode Muller, metode latihan aura. Tanpa ragu Mikael menyuruh Leon untuk mengikutinya dan dia akan menunjukkannya. Mereka menuju ke tempat latihan terdekat. Leon bertanya, apakah mereka diizinkan menggunakan area latihan orang lain tanpa izin. Dia meyakinkannya bahwa dia sudah mendapatkan izin saat pria kita mengayunkan pedang. Dia merasa pedang itu berat dan menggunakan sihir kekuatan untuk memperkuat dirinya. Lalu dia memberitahu Leon bahwa dia akan mendemonstrasikan metode Muller. Metode latihan aura. Dia menjelaskan bahwa metode Muller 2 kali lebih efisien daripada teknik latihan lainnya, yang berkontribusi pada ketenaran Muller karena efisiensinya. Meskipun prinsip metode Muller mirip dengan teknik lain, eksekusinya lah yang membuatnya berbeda. Metode latihan aura Muller menanamkan ukiran unik di tubuh penggunanya. Tidak seperti metode lain yang batasnya hanya 40, metode Muller menaikkan batasnya hingga 70. Michael meminta Leon untuk membangkitkan auranya agar dia bisa mengamatinya. Leon melakukannya dan Mikael memperhatikan bahwa meskipun tidak terlalu jelas, itu jelas merupakan ukiran aura Muller. Karena penasaran, Mikael bertanya, apakah Leon telah mempelajari sebagian dari teknik Muller? Leon mengonfirmasi bahwa dia telah mempelajarinya, tetapi mengakui itu tidak lengkap. Dan hanya itu yang bisa dia kelola untuk saat ini. Michael terkejut bahwa Leon menemukan buku panduan latihan Muller. Leon menjelaskan bahwa dia beruntung menghabiskan waktu lama untuk mencarinya dan akhirnya menemukannya dengan bantuan ayahnya hanya untuk mengetahui bahwa buku itu setengah lengkap. Mikael merenung bahwa hasil ini tidak terhindarkan karena ini adalah pertama kalinya Leon menggunakan metode latihan. Leon yang tua
telah meramalkan akhir hayatnya dan mewariskan metode latihan itu kepada Mikael meskipun dia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Memutuskan sudah waktunya untuk mengembalikan teknik itu kepada Leon, Mikael menyuruhnya untuk memperhatikan baik-baik saat dia memperagakan beberapa ayunan menggunakan metode tersebut. Dengan santai, dia menyalurkan mana ke dalam pedang dan memulai peragaan. Leon terkejut. Itu benar-benar metode latihan aura Muller Mikael bisa mempertahankannya selama 30 detik. Leon yang bingung bertanya apakah Mikael seorang mage yang diakuinya. Leon meminta Mikael untuk mengajarinya, dan Mikael setuju, tetapi Leon harus datang ke kediaman keluarga Walpurgis untuk belajar. Mikael pergi berjanji akan mengajarinya saat dia siap. Saat Mikael keluar, dia bertemu dengan Duke menyadari bahwa Duke telah mengawasinya. Duke meminta maaf kepadanya dan keluarganya. Duke memberitahu Mikael bahwa dia akan menyerahkan masalah kompensasi kepadanya yang mengejutkan Mikael. Meskipun tidak tahu apa yang mungkin diminta, Mikael Duke tetap tenang. Mikael merasa ketenangan Duke sangat cocok untuk seorang kepala keluarga yang kuat di Kekaisaran. Sambil meminta maaf karena datang sendirian, Mikael menyatakan harapan agar proposal pernikahan antara keluarga Lindell dan Leon Parslow berjalan lancar. Duke yang terkesan berkomentar bahwa dia tampak lebih licik darinya, mengungkapkan bahwa pertunangan itu sudah berakhir. Duke menebak bahwa hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan Mikael. Sambil tersenyum, Mikael menjelaskan bahwa dia hanya menawarkan Leon pilihan lain. Dia percaya Leon yang sangat teliti pasti berpikir pertunangan itu dibatalkan karena keluarga Walpurgis tidak pantas. Namun Duke mengatakan dia melihat Leon hari ini dan curiga Leon sekarang berpikir Mikael berbeda dari rumor yang beredar. Ini bisa membuat Leon mempertimbangkan kembali alasan dibalik pembatalan pertunangan. Duke kemudian bertanya kepada Mikael apakah dia percaya keluarga Lindell akan bisa mendapatkan kembali kepercayaan dari keluarga Walpurgis. Mikael memberitahu Duke bahwa keluarga Lindell bisa mendapatkan kembali kepercayaan jika mereka menunjukkan ketulusan dengan tindakan yang nyata. Duke terkekeh menganggap ini lucu. Dia kemudian bertanya kepada Duke apa pendapatnya tentang mencari guru yang cocok untuk Ethan. Duke yang terkejut bertanya apakah Mikael menyiratkan bahwa ilmu pedang keluarga mereka tidak cocok untuknya. Dia mengklarifikasi bahwa bukan itu maksudnya, tetapi bertanya-tanya apakah sesuatu yang lain mungkin lebih baik untuknya. Duke mempertimbangkan ini sejenak dan berkomentar bahwa Mikael benar-benar memiliki pikiran yang licik. Mikael menganggapnya sebagai kesalahpahaman. Adegan beralih ke kediaman Walpurgis. Ayah Mikael senang mendengar bahwa putranya berhasil membongkar rencana keluarga Lindell. Sambil bercanda, Mikael memberitahu ayahnya bahwa dia berbicara tanpa perasaan karena matanya tidak menunjukkan kehangatan sama sekali. Dia menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang dibicarakan putranya. Michael berkomentar bahwa kecerdasan setajam itu pasti mengalir dalam garis keturunan Walpurgis. Kabar datang bahwa Duke Lindell telah mengirim pesan mengatakan dia akan mengunjungi mereka secara pribadi untuk meminta maaf. Ini kemungkinan berarti Duke akan meminta mereka untuk merahasiakan masalah ini. Karena hal itu bisa sangat merusak reputasi sebuah keluarga yang dibangun di atas kesatriaan. Keluarga Walpurgis telah mendapat banyak keuntungan dari situasi ini, terutama karena dia tidak pernah menyukai keluarga Lindell. Dia bertanya apa yang dikatakan Duke Lindell kepada putra kita. Dia menjawab bahwa Duke tidak banyak bicara kecuali bertanya apakah keluarga Lindell bisa mendapatkan kembali kepercayaan dari keluarga Walpurgis. Dia meyakinkannya bahwa itu mungkin jika mereka menunjukkan ketulusan yang sejati. Ayah Michael menasihatinya untuk tetap berhati-hati, memperingatkan bahwa tidak bijaksana untuk menunjukkan emosi secara terbuka. Putra kita kemudian mengatakan dia punya permintaan mengingat betapa baiknya situasi ini berakhir. Ayahnya mendesaknya untuk berbicara. Mikael meminta agar dia diizinkan menangani sisa dari situasi ini dengan alasan bahwa karena dialah yang mengungkap dan menyelesaikan masalahnya, maka adil baginya untuk menyelesaikannya juga. Setelah mempertimbangkannya, ayah Mikael mengamati bahwa putranya telah tumbuh lebih percaya diri dan mampu. Namun dia memperingatkan bahwa ini adalah masalah rumit yang melibatkan dua keluarga kuat dan banyak yang dipertaruhkan. Putra kita mengakui risikonya, tetapi menegaskan bahwa tanpa tindakannya tidak akan ada yang mengetahui rencana keluarga Lindell. Meskipun mungkin terlihat sedikit egois, dia merasa harus menyelesaikan ini sampai tuntas. Meskipun setuju, ayahnya mengingatkannya untuk berhati-hati. Duke Lindell adalah pria licik yang dikenal dengan reputasinya sebagai simbol kesatriaan.
tetapi juga karena kelicikan dan kemampuannya memanipulasi situasi. Menghadapi Duke secara langsung akan diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Putra kita menjawab dengan percaya diri bahwa dia mengerti dan siap menanganinya. Ayahnya setuju mengatakan itu adalah sesuatu yang Mikhail pada akhirnya harus hadapi. Putranya meyakinkannya bahwa dia tidak akan mengecewakannya menggelengkan kepala dengan tekad saat putra kita pergi. Ayahnya memanggil untuk memuji usahanya tersenyum saat merenungkan betapa Mikhail telah berubah. Dia berpikir tentang bagaimana anak laki-laki yang dulu tidak dewasa itu telah tumbuh begitu cepat dan bertanya-tanya apakah takdir telah mempercepat segalanya. Sambil berdiri dia memutuskan untuk bersiap-siap menghadapi negosiasi yang akan datang dengan Duke. Meskipun dia telah mempercayakan masalah ini kepada putranya, dia tahu dia tidak bisa hanya duduk diam dan harus mendukung posisi keluarga. Sementara itu, tantangan di depan sudah jelas, reputasi keluarga. Sebagai keluarga sihir, terkuat bisa hancur karena konflik internal. Perebutan kekuasaan di antara para tetua telah menyebabkan kerusakan yang signifikan. Selama perselisihan ini, dia digunakan sebagai pion yang berkontribusi pada kemunduran keluarga. Kepala pelayan ditanya apakah Viscount Nostro terlibat pada hari-hari menjelang pembatalan pertunangan. Kepala pelayan mengonfirmasi hal ini, menjelaskan bahwa Viscount Nostro adalah penyihir Circle. Ketujuh, seorang pasal kunci keluarga dan seseorang yang telah mendukung keluarga sejak masa mudanya. Meskipun kompeten, kelemahan kritis Nostro adalah ambisinya. Dia tidak ingin tetap menjadi seorang pasal, tetapi berusaha untuk menjadi pusat dari keluarga. Gagasan bahwa Nostro mungkin telah memanipulasi kejadian dikesampingkan. Tetapi menjadi jelas bahwa Viscount tidak bisa diabaikan. Kepala pelayan setuju mengatakan bahwa dia merasakan hal yang sama. Sebuah pertanyaan lanjutan diajukan tentang mengapa kepala pelayan memiliki keyakinan ini. Kepala pelayan mengungkapkan bahwa dialah yang mengajarkan lingkaran sihir ketiga, yang menjelaskan mengapa ikatan ketergantungan terbentuk. Merenungkan masa lalu, ada kesadaran bahwa lingkaran ketiga yang pernah menjadi simbol kegembiraan tidak stabil, kemungkinan karena pengaruh Nostro. Kepala pelayan menjadi marah, mencurigai bahwa Nostro mungkin sengaja mengajarkan metode yang tidak lengkap atau cacat. Rasa malu muncul karena telah mengandalkan Viscount Nostro di masa lalu. Namun menyingkirkan potensi ancaman adalah satu-satunya tindakan yang logis demi masa depan keluarga. Ambisi Nostro yang tidak terkendali meskipun dia adalah teman dekat yang membantu keluarga di masa-masa sulit. Pada akhirnya telah berkontribusi pada kejatuhannya. Keputusan pun dibuat untuk memastikan sejarah tidak terulang kembali. Sebuah perintah tegas diberikan kepada kepala pelayan untuk membawa Viscount Nostro ke ruangan. Keraguan diungkapkan dengan keyakinan bahwa Nostro tidak akan datang hanya karena dipanggil. Kemudian muncul keyakinan bahwa Nostro kemungkinan besar sudah menduga akan dipanggil dan akan datang dengan sukarela. Beberapa saat kemudian Viscount Nostro tiba tersenyum dengan percaya diri. Dia mengira pemuda kita akan meminta bimbingan tentang lingkaran sihir. Namun Michael mengejutkannya dengan sebuah usulan yang membuat Nostro bingung. Pemuda kita menantang sang Viscount untuk berduel tetapi dengan satu syarat, tidak ada lingkaran sihir. Kenangan masa lalu membanjiri pikiran Michael. Dia teringat masa sebelum kehancuran keluarganya ketika ambisi Nostro yang tidak terkendali memainkan peran penting dalam kehancuran itu. Keluarga itu berada di ambang kehancuran, nyaris tidak bisa bertahan. Ayah Michael yang pernah menjadi penyihir terhebat di keluarga telah lama terbaring sakit dan banyak penyihir tingkat tinggi telah meninggalkan keluarga, membuat mereka tak berdaya. Kedatangan para murid Dewa Iblis adalah pukulan terakhir. Harapan terakhir adalah Viscount Nostro, satu-satunya penyihir lingkaran ke-8 yang tersisa. Semua orang termasuk pemuda kita menonton dengan napas tertahan berharap Nostro akan menggunakan sihirnya untuk mengalahkan para murid itu. Sebaliknya Nostro malah menyerah, menyegel nasib keluarga. Pada saat itu Michael bersumpah jika dia punya kesempatan dia akan membuat Nostro membayar atas pengkhianatannya. Kembali ke masa sekarang, Nostro terkejut dengan tantangan pemuda kita. Mikhail bagaimanapun menyatakan keraguan tentang kelayakan Nostro untuk mengajarinya meskipun Nostro telah membantunya membentuk lingkaran sihir ketiganya. Dia dengan dingin menyatakan bahwa itu tidak cukup. Jawaban ini membuat sang Viscount marah. Dia dengan marah mengingatkannya bahwa dia telah memberikan segalanya untuk mengajarinya, tetapi Mikhail tetap tidak bergeming. Pemuda kita tetap tenang menjelaskan bahwa dia tidak bilang tidak mempercayai Nostro, dia hanya tidak yakin.
Dia menekan Nostro untuk membuktikan kelayakannya, menyatakan bahwa bagi seseorang dengan keahliannya, mengalahkan penyihir lingkaran 3 biasa seharusnya mudah. Nostro bertanya, bagaimana dia harus membuktikan dirinya. Pemuda kita mengusulkan sebuah taruhan, mereka akan bertarung menggunakan sihir tetapi tanpa mengandalkan lingkaran. Jika Mikael kalah, dia akan menjadi murid Nostro. Dan bersumpah setia atas nama keluarga Walpurgis. Jika dia menang, Nostro yang akan menjadi muridnya. Merasa tertarik, sang Viscount menyetujui tantangan itu. Kemudian di kamarnya Nostro merenungkan situasinya. Dia menganggap pemuda kita bodoh karena mengusulkan pertandingan seperti itu. Bertarung tanpa lingkaran mungkin sedikit merugikan, tetapi perbedaan tingkat sihir mereka sangat besar. Nostro percaya kemenangan tidak bisa dihindari. Dia menganggap Michael sebagai anak naif meskipun berasal dari garis keturunan Walpurgis yang bergengsi. Dalam benak Nostro ini adalah kesempatannya untuk naik ke tampuk kekuasaan. Mengalahkannya akan membawanya lebih dekat ke tujuan utamanya, mengamankan posisi di mana bahkan kepala keluarga pun tidak bisa menantangnya. Menjadi tuan bagi Mikael dan keluarga Walpurgis akan berada dalam genggamannya. Adegan beralih ke kamar Michael di mana kepala pelayan baru saja mendengar tentang pertandingan dengan sang Viscount. Dan sangat ketakutan membayangkan Michael melawannya. Michael memberitahu kepala pelayan untuk tidak khawatir. Kepala pelayan bertanya apakah tuan mudanya benar-benar setuju untuk diajar oleh Viscount jika kalah dan menunjukkan bahwa hal ini akan memberikan kekuatan yang signifikan kepada Viscount ya. Tuan muda meyakinkannya bahwa dia menyadari hal ini. Kepala pelayan yang terdiam memperingatkan Mikael bahwa Viscount adalah orang yang jahat dan bukan seseorang yang harus dia ikuti sebagai guru. Tuan muda merenungkan sifat licik Viscount dan bertanya kepada kepala pelayan mengapa Viscount masih menjadi bagian dari keluarga meskipun tindakannya seperti itu. Kepala pelayan menjelaskan bahwa itu karena Viscount sudah dekat dengan ayah tuan mudanya. Sejak masa muda mereka, Mikael setuju mengatakan bahwa Viscount adalah rekan dan teman ayahnya. Ayahnya tidak akan pernah mengusir Viscount karena rasa hormat dan kasih sayang yang masih dimilikinya untuknya. Namun, tuan muda menyatakan bahwa dia secara pribadi akan berurusan dengan Viscount melalui pertandingan ini. Dia akan memastikan Viscount tidak bisa lagi bertindak melawan keluarga. Di dunia para penyihir, sebuah taruhan adalah janji yang dibuat melalui sihir, dan melanggarnya akan menyebabkan orang tersebut kehilangan dukungan dari sihir itu sendiri. Ini berarti, jika tuan muda menang, dia akan mendapatkan keuntungan dalam pertarungan. Kepala pelayan berpikir ini adalah rencana yang bagus, tetapi hanya jika Mikael bisa mengalahkan Viscount. Dia bertanya apakah tuan mudanya yakin bisa menang. Tuan muda dengan percaya diri meyakinkannya bahwa dia akan menang, menyatakan bahwa Viscount tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Di ruangan remang-remang di kediaman Lindell, Mikael menyatakan dengan pasti kepada kepala pelayan bahwa Viscount tidak akan bisa mengalahkannya. Kepala pelayan yang terkejut mengangkat alisnya dan bertanya bagaimana tuan mudanya bisa begitu yakin. Jawaban tuan mudanya cepat dan penuh percaya diri, menjelaskan bahwa dia yakin akan kemenangannya. Mikael mengungkapkan syarat untuk duel yang akan datang. Viscount Nostro hanya bisa menggunakan sihir circle sampai ke tingkat yang bisa dikuasai oleh tuan muda sendiri. Kepala pelayan yang terlihat serius mengerutkan kening saat dia mempertimbangkan implikasinya. Dia mempertanyakan keputusan tuan mudanya untuk menantang penyihir circle ketujuh seperti Count Nostro, sementara dia sendiri hanya memiliki akses ke sihir 4 circle. Masih ragu, kepala pelayan bertanya lagi kepada Mikael apakah dia serius dengan tantangan itu. Karena frustrasi, kepala pelayan mengeluarkan dokumen terlipat dari saku jasnya, sebuah surat pengunduran diri, menunjukkan ketidakpuasannya dengan keputusan berani tuan mudanya. Tuan muda melakukan tindakan berani. Dengan gerakan cepat, dia menggunakan sihir api untuk membakar surat pengunduran diri itu menjadi abu, mengirimkan pesan yang jelas bahwa kepala pelayan harus mempercayai keputusannya. Masih ragu, kepala pelayan menanyainya bagaimana bisa penyihir circle keempat seperti Mikael berharap untuk mengalahkan penyihir circle ketujuh seperti Count Nostro. Tuan muda tanpa gentar menantang keyakinan kepala pelayan bertanya, apakah dia yakin Count Nostro benar-benar memiliki kekuatan 7 circle? Kepala pelayan mengakui bahwa dia tidak yakin tuan mudanya, kemudian meyakinkannya bahwa dia tidak akan memberikan tantangan tanpa percaya ada cara untuk menang, sambil menjelaskan kecurigaannya tentang penguasaan 7 circle oleh Count Nostro. Kepala pelayan menjadi semakin frustrasi dan sekali lagi meraih surat pengunduran diri yang lain. Mikael turun tangan dengan tegas menyuruh kepala pelayan untuk mempertimbangkannya kembali dan menolak untuk menerima pengunduran dirinya, bertekad untuk menjaganya tetap di sisinya.
Tuan mudanya dengan tenang menjelaskan detail strateginya. Untuk maju ke circle sihir yang lebih tinggi, membutuhkan penguasaan dasar-dasar dari circle yang lebih rendah, Tuan muda menunjukkan. Namun Viscount Nostro telah melewatkan langkah penting ini. Jalan pintas ini telah membuat Viscount memiliki pemahaman yang tidak stabil tentang sihir circle ketujuh. Mikael menjelaskan bahwa meskipun Viscount bisa meniru kemampuan penyihir circle ketujuh, itu bukanlah penguasaan sejati. Itu hanyalah sebuah topeng tidak memiliki kedalaman yang dibutuhkan untuk pertempuran sungguhan. Dalam duel sihir yang sesungguhnya, mantra yang diciptakan dengan pemahaman dan keterampilan yang lebih dalam akan mengalahkan mantra yang dangkal. Tuan muda menyimpulkan dengan menekankan bahwa lawan dengan pengetahuan dan kontrol yang unggul akan selalu menang. Adegan beralih ke kamar ayahnya, sebuah tempat kekuasaan di kediaman Lindell. Pemuda kita mendekati ayahnya, kepala keluarga, untuk memberitahunya tentang tantangan yang akan datang melawan Viscount Nostro. Baru 1 hari sejak dia berjanji untuk mengambil alih Lindell, bisnis keluarga. Ayahnya bereaksi dengan marah, memukul meja dan menuntut penjelasan. Bingung dan kesal, dia mempertanyakan perubahan prioritas Mikael yang tiba-tiba dan bahkan mempertimbangkan apakah dia harus mengambil tindakan drastis untuk membuat putranya sadar. Tidak terpengaruh oleh kebingungan ayahnya, putranya menatap matanya, menunjukkan keseriusannya tanpa ragu-ragu. Ayahnya yang masih mencoba memahami situasi berusaha mengerti perubahan ambisi putranya yang tiba-tiba. Untuk sesaat pemuda kita bertanya-tanya apakah ayahnya mungkin salah mengira bahwa dia berniat untuk berlatih di bawah Viscount Nostro sebagai bagian dari tantangan berat yang dihadapinya. Mikael meyakinkan ayahnya dengan tegas, menyatakan bahwa dia tidak punya niat untuk kalah dalam duel. Dia mempertanyakan mengapa ada orang yang memasuki tantangan dengan mengharapkan kekalahan dan dengan percaya diri menyatakan bahwa Viscount Nostro akan berakhir menjadi muridnya. Ayahnya yang masih marah bertanya di mana duel akan berlangsung, berniat untuk campur tangan dan menghentikan apa yang dia anggap sebagai keputusan gegabah. Pemuda kita dengan tenang meyakinkannya bahwa tidak perlu ada campur tangan. Dalam upaya untuk mengerti, ayahnya bertanya, bagaimana seseorang dengan kemampuan penyihir circle keempat seperti pemuda kita bisa mengalahkan penyihir circle ketujuh yang kuat seperti Viscount Nostro? Jawaban Mikael sederhana namun penuh percaya diri, dia tidak akan pernah menerima tantangan itu jika dia tidak memiliki keyakinan penuh pada kemampuannya untuk berhasil. Percakapan kemudian beralih ke konsekuensi dari kekalahan, dan pemuda kita mengungkapkan hasil yang mengejutkan. Dia mengungkapkan bahwa jika dia kalah dalam duel, dia siap menjadi murid Viscount Nostro. Pengakuan ini hanya membuat ayahnya semakin marah. Ketegangan seputar duel itu meningkat. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Mikael membuat janji yang mengejutkan, menawarkan pengorbanan yang akan mengejutkan siapapun. Jika itu bisa membawa kedamaian bagi keluarga mereka, dia akan dengan rela menyerahkan kakinya kepada ayahnya. Terkejut oleh keyakinan pemuda kita, ayahnya akhirnya mengalah. Saat Mikael meninggalkan ruangan, perasaan lega menyelimutinya. Persetujuan ayahnya yang enggan telah didapatkan. Dengan semua yang sudah siap, dia siap menghadapi Viscount Nostro. Pemuda kita merenungkan kemungkinan pikiran Nostro yakin bahwa Viscount itu melihat dirinya sendiri sebagai pemenang yang tak terhindarkan, sudah merencanakan bagaimana memanfaatkan keluarga Lindell untuk keuntungannya. Namun pemuda kita memiliki keyakinan penuh pada kemampuannya sendiri, mengandalkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari kehidupan masa lalu yang telah mempertajam pemahamannya tentang sihir. Nostro tidak lebih dari ilusi seorang penyihir circle ketujuh, dan pemuda kita bertekad untuk mengungkap kebenarannya. Adegan beralih ke ruang latihan sihir Walpurgis, sebuah ruangan yang dirancang untuk menahan mantra hingga circle ke-6. Ruangan ini yang ditandai dengan lambang keluarga Walpurgis, dilengkapi dengan peralatan dan penghalang untuk mengelola efek sihir yang kuat. Mikael memasuki ruangan merasakan gelombang nostalgia. Ini adalah tempat di mana kemungkinan terasa tak terbatas. Untuk menunjukkan keahliannya, dia menggunakan mantra yang disebut rudal sihir, sebuah mantra circle pertama yang sederhana. Kesederhanaannya menjadikannya mantra dasar, tetapi dengan pengalaman dan keahlian. Bahkan mantra dasar seperti itu dapat ditingkatkan. Dalam demonstrasinya, pemuda kita memodifikasi mantra itu membuat rudal sihir bisa dikendalikan, bukan hanya proyektil yang ditargetkan biasa. Peningkatan rudal sihir oleh anak kita
Meningkatkan kerumitannya setara dengan mantra lingkaran kelima menunjukkan keterampilan sihirnya yang canggih. Setelah mengucapkan mantra, dia melepaskan sihirnya, menyebabkan ledakan yang kuat dan tepat di dalam ruangan. Penguasaannya atas kontrol mana kemampuan untuk memanipulasi energi sihir dengan presisi menyoroti keahliannya. Keterampilan ini membedakan penyihir lingkaran tinggi dari rekan-rekan mereka yang berlingkaran lebih rendah. Sekilas pikiran Michael melayang ke kehidupan masa lalunya. Meskipun tubuhnya sekarang muda, pikirannya menyimpan kebijaksanaan dan pengetahuan dari tahun-tahun yang lalu yang tertanam di dalam dirinya. Dengan demonstrasi yang selesai, anak kita memiliki sisa 1 jam sebelum duelnya. Dengan Viscount Nostra, dia memutuskan untuk menggunakan waktu ini untuk mempelajari lebih lanjut repertoar sihirnya, mempersiapkan dirinya untuk pertempuran kritis. Konfrontasi ini tidak hanya akan menentukan masa depan keluarga Lindell, tetapi juga nasib wilayah Walpurgis. Di dunia sihir ada pemisah yang jelas antara mereka yang benar-benar memahami seni mistis dan mereka yang kekuatannya hanyalah ilusi. Anak kita bertekad untuk membuktikan di mana posisinya. Viscount Nostra jatuh berlutut memegangi dadanya kesakitan. Aura percaya dirinya memudar saat dia kesulitan bernapas. Ketenangannya mulai goyah. Ayah Mikhail, sosok yang berwibawa dan bermartabat, melangkah maju bertanya tentang sifat taruhan di antara keduanya. Sang Viscount yang pulih dari rasa sakit mengakui bahwa Mikhail yang memulai tantangan itu. Suaranya diwarnai kepuasan seolah percaya duel itu akan mendorong anak kita mencapai tingkat yang lebih tinggi sebagai seorang penyihir. Ayah Mikhail menyatakan keprihatinannya, mengingatkan sang Viscount tentang berkali-kali dia telah mendukungnya, menekankan ikatan lama di antara mereka. Hubungan inilah yang membawanya ke sini sebagai saksi duel, yang akan menentukan banyak hal bagi keluarga mereka. Viscount Nostra dengan senyum yang menutupi pikiran yang lebih dalam mengakui peran yang telah dimainkan ayah Mikhail dalam hidupnya menunjukkan rasa hormat. Dia kemudian mengangguk sebagai pengakuan atas bantuan yang telah diberikan ayah Mikhail. Namun ayah Mikhail yang sekarang serius mengajukan pertanyaan tajam yang menyebabkan sang Viscount goyah dalam kebingungan. Dia tidak sepenuhnya memahami makna di baliknya dan menatap ayah Mikhail dengan ketidakpastian. Merasakan bobot kata-kata ayahnya, Mikhail mengalihkan fokusnya kembali ke duel. Tekadnya menguat, diperkuat oleh dukungan ayahnya meskipun dia sudah bertekad untuk berhasil sendiri. Saat persiapan berlanjut, ayah Mikhail bertindak tegas, merapalkan mantra yang memanggil rantai azur raksasa untuk melingkari sang Viscount, menyegel kemampuan sihirnya. Menurut perjanjian Viscount, dibatasi untuk tidak menggunakan sihir di atas lingkaran keempat selama duel berlangsung. Meskipun ada batasan ini, Viscount tetap tak tergoyahkan menoleh ke anak kita dengan ekspresi yang tidak terbaca. Duel dimulai dan sang Viscount merapalkan slow, berniat menghambat gerakan anak kita dan mendapatkan keuntungan. Sebagai tanggapan, Mikhail segera membalas dengan Confusion, sebuah mantra yang mengganggu aliran mana. Sang Viscount mencegahnya menyelesaikan rapalan mantranya. Terkejut oleh gangguan itu, Viscount kaget dengan penguasaan sihir anak kita yang jauh melebihi apa yang diharapkan dari seseorang dengan pangkatnya. Kontrol anak kita mengungkapkan tingkat pemahaman yang sangat diremehkan oleh Viscount. Mendapatkan kembali ketenangannya, Viscount Nostra melepaskan 2 mantra kuat secara berurutan, Fireball dan Windbreaker. Dengan paksa mendorongnya maju. Dia bertujuan untuk menunjukkan bahwa kesenjangan antar peringkat sihir tidak hanya terletak pada jenis mantra yang dirapalkan, tetapi pada penguasaan prinsip-prinsip sihir yang lebih luas. Mikhail bersiap untuk serangan yang datang dengan cepat, merapalkan Earthbreak untuk membentuk penghalang kokoh di depannya. Meskipun dia sudah berusaha, kekuatan gabungan dari mantra-mantra Viscount Nostra berhasil menembus perisai itu, menghancurkannya dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu, Mikhail memanggil lapisan pertahanan kedua. Dengan penghalang mana, sebuah perisai kuat muncul di sekelilingnya, menyerap dampak sihir Viscount. Dengan mudah, perbedaan dalam kehebatan sihir mereka menjadi sangat jelas. Mikhail pun menyadari kebenaran dalam kata-kata Viscount sebelumnya tentang menjembatani kesenjangan antara kekuatan fisik dan keterampilan. Meskipun pertarungan fisik sering bergantung pada kekuatan, mentah sihir menawarkan medan pertempuran yang berbeda. Satu di mana strategi, kecerdasan, dan penguasaan yang diperhitungkan dapat membalikkan keadaan. Dengan kepercayaan diri yang baru, Mikhail terus maju menggunakan mantranya dengan presisi yang semakin meningkat. Sihir dia tahu memiliki potensi untuk mencapai hal-hal yang melampaui batas biasa. Dia mulai dengan merapalkan Magic Missile,
Sebuah mantra lingkaran pertama yang sederhana, tetapi dia meningkatkannya jauh melampaui bentuk dasarnya melalui multicasting. Mana berwarna merah muda berputar di sekelilingnya, menyelimutinya dalam aura cerah yang berdenyut dengan energi. Mantra yang tadinya sederhana itu sekarang membawa intensitas dan kompleksitas. Sihir dari tingkatan yang lebih tinggi. Melepaskan mantra yang telah ditingkatkan itu, Mikhail mengarahkan kekuatan arken yang terkonsentrasi ke arah Viscount Nostra. Sang Viscount mengantisipasi serangan itu, memanggil sebuah pelindung, perisai yang menyerap ledakan itu dengan benturan yang memekakkan telinga. Menunjukkan kemahirannya sendiri dalam sihir, Viscount Nostra tetap tenang. Kepercayaan dirinya tidak tergoyahkan, menganggap serangan Mikhail tidak efektif. Namun pertempuran tiba-tiba berubah arah. Mikhail dengan fokus yang tak tergoyahkan merapalkan mantra ledakan. Gelombang energi sihir meletus dari tangannya, menciptakan ledakan besar yang merobek perisai pelindung Viscount Nostra. Sang Viscount tertegun oleh kekuatan serangan itu, menjadi kesulitan untuk memahami besarnya kemampuan Mikhail. Penjelasannya, di balik pencapaian Mikhail ini jelas namun mendalam. Dia telah menghitung energi yang dibutuhkan untuk mantra itu dan dengan terampil memanipulasi parameter sihirnya untuk memperkuat kekuatannya. Pendekatan strategisnya terhadap sihir mendorong kemampuannya jauh melampaui yang diharapkan, menegaskan penguasaannya yang terus berkembang. Rasa frustrasi memuncak dalam diri Viscount Nostra yang karena tidak percaya memukul dinding dengan marah. Namun terlepas dari tuduhannya, Mikhail berdiri teguh, tindakannya secara ketat mematuhi prinsip-prinsip duel. Dia menegaskan bahwa metodenya tetap sah, tidak goyah dalam tekadnya. Viscount Nostra pun tersadar saat dia menghadapi tekad Mikhail yang tak tergoyahkan, diliputi rasa tidak nyaman. Dia jatuh berlutut, tipu muslihatnya yang sebelumnya kini terbongkar. Mikhail mengakui pengakuan sang Viscount, ekspresinya sedikit melunak, tetapi fokusnya tetap tak tergoyahkan. Dengan kejernihan pikiran yang baru, Mikhail merapalkan mantra lain ke arah Viscount Nostra. Sang Viscount yang masih dalam pemulihan memanggil perisai pelindungnya sekali lagi, bersiap untuk serangan yang akan datang. Perisai itu menyerap sebagian besar energi, tetapi tekanan yang ditahannya sangat terasa. Rasa frustrasi menguasai Viscount Nostra saat dia dihadapkan pada kenyataan bahwa dia sedang dikalahkan oleh seorang penyihir yang baru saja naik peringkat. Kembali tenang, Mikhail berdiri tegap, tekadnya semakin kuat. Bertekad untuk membuktikan kekuatan penyihir lingkaran ketujuh, dia fokus pada tugas di hadapannya, berniat untuk menunjukkannya. Tingkat penguasaan sihirnya yang sebenarnya. Pertarungan masih jauh dari kata usai dan dia siap menunjukkan bahwa kendalinya atas sihir tidak tertandingi. Viscount Nostra yang tidak tergoyahkan oleh serangan sebelumnya tetap teguh dan tidak terpengaruh. Dia mengulangi mantranya yang tadi melesatkannya ke arah anak kita, mengantisipasi ronde pertarungan sihir berikutnya. Saat mantra itu mendekat, Viscount Nostra memanggil perisai pelindungnya sekali lagi. Kali ini perisai itu diperkuat sebuah langkah defensif yang bertujuan untuk memastikan tidak ada kerusakan yang mengenainya. Lapisan tambahan itu mencegat sihir yang datang dan mengganggu alirannya, mencegah ledakan yang diperkirakan akan terjadi. Sang Viscount dengan sihir yang sudah siap mulai merapalkan mantranya sendiri. Melalui penggunaan multicasting, sebuah teknik yang memungkinkan beberapa mantra dirapal secara bersamaan, dia memulai fase serangan berikutnya. Aura berapi menyelimutinya dan matanya bersinar dengan tujuan baru. Ayah anak kita menonton dengan terkesan oleh kerumitan multicasting lingkaran keempat, karena bahkan di antara penyihir lingkaran ketujuh melakukan multicasting pada mantra tingkat rendah adalah sebuah pencapaian langka dan mengesankan yang menunjukkan keahlian dan dedikasi sang Viscount. Dengan tekad yang membara, Viscount Nostra melepaskan 3 mantra kuat sekaligus mengarahkan gabungan energinya ke arah Mikhail. Intensitas mantra-mantra itu menandai puncak dari usahanya dan dia yakin kemenangan ada dalam genggamannya. Baik ayah Mikhail maupun sang Viscount yakin bahwa pertarungan ini mendekati akhir dengan sang Viscount yang percaya diri akan kemenangannya. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Anak kita yang menunjukkan kedalaman kendali sihir yang luar biasa menangkis rentetan serangan Viscount dengan mudah. Gabungan mantra itu lenyap di udara, bahkan sebelum bisa mencapainya dinetralkan sepenuhnya. Ayah anak kita dan sang Viscount terdiam, tak bisa berkata-kata. Tidak dapat memahami bagaimana seorang penyihir yang baru naik tingkat bisa dengan mudah menetralkan serangan sekuat itu.
Viscount Nostra yang tidak mau menyerah merapalkan 3 mantra lagi secara berurutan: tombak es tangan iblis dan sihir ketajaman. Dia berniat untuk membuat Mikhail kewalahan dengan rentetan sihir penuh, tetapi dalam sebuah kejadian yang mengejutkan. Mikhail merespons dengan satu mantra yang tampaknya sederhana: misil sihir. Kekuatan mantranya menembus gabungan sihir Viscount. Dengan mudah, semakin menonjolkan perbedaan kemampuan mereka. Viscount Nostra kebingungan, tidak dapat memahami bagaimana mantra-mantranya bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Semakin jelas bahwa bakat sihir bawaan anak kita jauh melampaui pengalaman bertahun-tahun sang Viscount. Kesenjangan di antara mereka sangat besar yang tidak bisa dijembatani hanya dengan kerja keras. Kenyataan itu membuat sang Viscount terpana mempertanyakan sifat perbedaan di hadapannya. Meskipun bukti kekuatannya yang terus tumbuh sangat jelas. Anak kita meremehkan kemampuannya, menganggap kesuksesannya hanya kebetulan. Namun ayahnya terus mendesaknya, menyeratkan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar keberuntungan. Mikhail bagaimanapun tetap rendah hati, hanya memberikan jawaban sederhana tentang garis keturunannya. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, ayah Mikhail sangat mempercayainya, namun dia mempertanyakan niat di balik pertarungan barusan. Rasa penasaran pun muncul. Apakah itu untuk memamerkan kemampuannya atau untuk membuktikan sesuatu yang lebih? Percakapan beralih ke peran Viscount dalam kehidupan anak kita. Meskipun Viscount adalah penasihat terpercaya dan seorang teman ayahnya berpendapat bahwa Viscount mungkin bukan guru terbaik untuknya. Hal ini mendorong anak kita untuk merenungkan mengapa dia memilih untuk menunjukkan keahliannya kepada sang ayah alih-alih meminta bimbingan dari Viscount. Jawaban Michael jelas, dia tidak punya niat untuk diajar oleh sang Viscount. Tindakannya dia bersikeras, tidak didasari oleh emosi atau keinginan untuk mendapat pengakuan. Tidak ada rencana untuk menyingkirkan Viscount dari posisinya. Tapi Mikhail melihat situasi ini secara berbeda. Pemahamannya dibentuk oleh ikatan unik yang ia miliki dengan ayahnya, satu-satunya orang yang dianggap setara oleh pemuda kita. Kesepian yang datang bersama kepemimpinan telah memengaruhi sudut pandangnya, membuatnya berhati-hati dalam menjaga ancaman potensial tetap dekat, meskipun dia percaya ayahnya tidak akan menyakitinya. Ayahnya bisa melihat hal ini, menyadari itulah alasan dibalik keputusan pemuda kita baru-baru ini. Mikhail menerima tanggung jawab untuk mengelola peran Viscount, kedepannya bertekad untuk melindungi masa depan warisan keluarga. Di kamar Viscount, rasa kekalahan masih terasa. Kenyataan bahwa seorang penyihir muda tingkat 4 telah mengalahkannya, mengguncangnya sampai ke lubuk hatinya. Kehadiran sang Meres semakin memperumit situasi, memastikan tidak ada jalan keluar dari hasilnya. Sang Viscount bergulat dengan implikasi dari kegagalannya, mempertanyakan jalan yang membawanya ke sini. Tepat saat dia mulai memproses ini, Mikhail masuk ke dalam ruangan, sebuah gerakan yang mengejutkan sang Viscount. Kedatangan tak terduga itu menimbulkan pertanyaan, kenapa pemuda kita ada di sini? Pemuda kita mengingatkan sang Viscount tentang syarat yang mereka sepakati untuk pertarungan mereka. Konsekuensi dari duel itu sudah jelas. Hadiahnya adalah membentuk hubungan guru-murid, namun sang Viscount merasa bingung. Bagaimana mungkin Mikhail tahu dia akan menang? Apa sifat asli dari hadiah itu selain penghinaan yang jelas? Sang Viscount bertanya-tanya apakah Mikhail punya rencana yang lebih rumit. Sebuah strategi yang lebih dalam sedang dimainkan. Mungkin ini adalah bagian dari sebuah ujian, namun pemuda kita mengalihkan pembicaraan. Fokusnya bukan pada keuntungan pribadi tetapi pada mengamankan masa depan keluarga. Sang Viscount yang menyadari tekad pemuda kita memahami gawatnya situasi. Dia mengakui bahwa tindakan diperlukan, terutama mengingat peristiwa yang telah terjadi. Sang Viscount melihat tekad Mikhail dan setuju bahwa inilah saatnya untuk bertindak. Dia menawarkan dukungan penuhnya, siap membantu dengan cara apapun yang dianggap pantas oleh Mikhail. Dengan seringai pemuda kita mengambil alih situasi. Dia mengingatkan sang Viscount bahwa syarat duelnya sudah jelas. Dia sekarang adalah gurunya. Sang Viscount yang terkejut dengan permintaan pemuda kita tertegun. Dia tidak menyangka akan diperintah seperti itu oleh lawannya yang kini telah menjadi gurunya. Mikhail dengan ekspresi serius dan tak tergoyahkan menegaskan bahwa permintaannya tulus. Sang Viscount melihat tekad Mikhail, menyadari bahwa ini bukan taruhan biasa, melainkan komitmen serius yang harus dihadapinya. Memahami beratnya keputusan itu, sang Viscount mempertimbangkan pilihannya. Dia mengakui bahwa dia perlu menghadapi kemungkinan konsekuensi dari taruhan ini, tidak peduli berapapun harganya. Dia mengungkapkan kekhawatirannya kepada pemuda kita, mengingatkannya akan statusnya sendiri sebagai penyihir. Lingkaran ketujuh, yang telah mendukung Markis dan memegang posisi penting.
Dia merasa bahwa menjadi murid pemuda kita tidaklah pantas untuk seseorang dengan kedudukannya. Mikael mendesak sang Viskon untuk mengesampingkan pikiran itu dan tidak meremehkan pentingnya janji seorang penyihir. Mikael menekankan bahwa janji seorang penyihir adalah komitmen mengikat dengan pertaruhan tinggi. Melanggar janji seperti itu bisa menyebabkan hilangnya lingkaran sihir dan kemampuan. Sang Viskon yang semakin frustrasi menunjukkan bahwa dia memiliki lebih banyak lingkaran sihir dan lebih tua dari pemuda kita. Dia mempertanyakan gagasan seseorang dengan pengalamannya menjadi seorang murid. Pemuda kita dengan tegas menyatakan bahwa transformasi itu sudah terjadi dan bahwa peran baru sang Viskon sebagai murid tidak dapat ditawar lagi. Mereka kemudian pergi ke arena di mana Viskon secara terbuka mengakui Mikael sebagai gurunya. Viskon mengerti bahwa dalam peran barunya sebagai murid dia harus menunjukkan komitmen dan mengikuti perjanjian, namun di dalam hatinya dia merasa bimbang. Dia tahu bahwa kegagalan dalam peran ini bisa mengakibatkan hilangnya lingkaran sihir miliknya. Mikael yang sekarang menjadi guru Viskon mengambil tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan. Dia tidak merasa puas hanya dengan mengalahkan Viskon. Seketika dia teringat pengalamannya sendiri sebelum melakukan transendensi dan tahu masih banyak yang harus dicapai. Namun Viskon pada awalnya menolak gagasan untuk belajar dari bocah kita. Dia menyadari ketidakstabilan pada lingkaran sihir Viskon yang memengaruhi kemampuannya untuk menggunakan sihir dengan benar. Bocah kita percaya bahwa dengan sedikit tekanan rasa sakit emosional, Viskon akan mengungkap ketidakstabilan pada lingkarannya. Dia membuat Viskon mengalami rasa sakit fisik yang membuatnya menggeliat di tanah. Bocah kita menyadari bahwa untuk benar-benar mengerti sihir dan mengembangkan lingkaran sihir, seseorang diperlukan hubungan yang tepat dengan lingkaran itu. Dia menjelaskan bahwa hal itu mungkin untuk menciptakan lingkaran sihir tanpa transendensi sebuah keadaan yang disebut apostel. Dengan hancurnya lingkaran sihir Viskon Mikael menawarkan untuk mengajarinya cara menenangkan dan memulihkannya. Viskon terkejut mengetahui bahwa bocah kita tahu tentang lingkaran sihirnya. Viskon bertanya-tanya apakah Markis telah membagikan informasi ini kepada bocah kita dan mulai curiga bahwa seluruh pertarungan ini telah direncanakan oleh Markis. Mikael menepis pikiran itu dan menyuruh Viskon untuk berhenti membuat tuduhan tak berdasar. Dia menjelaskan bahwa tanda-tanda aneh pada sihir Viskon selama pertarungan menunjukkan ada sesuatu yang salah. Selain itu, gejala fisik Viskon seperti memegangi jantungnya adalah ciri khas penyihir dengan lingkaran sihir yang tidak stabil. Mikael membuat prediksi suram, menyatakan bahwa Viskon tidak akan bertahan hidup dalam kondisinya saat ini. Dia menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Viskon adalah dengan menghilangkan mana cincin yang menyebabkan ketidakstabilan. Bocah kita menawarkan untuk menyerap mana cincin dari Viskon, yang akan menyebabkan Viskon kehilangan 5 lingkaran sihir, tetapi pada akhirnya akan menguntungkan mereka berdua. Viskon terkejut dengan gagasan kehilangan lingkaran sihir yang susah payah dia dapatkan yang telah dia usahakan tanpa lelah untuk dicapai. Bocah kita berpendapat bahwa lingkaran sihir Viskon lebih banyak menimbulkan kerugian daripada kebaikan. Sebelum transendensinya, kondisi Viskon terus memburuk dan lingkaran sihirnya telah membawanya ke jalan yang gelap. Mikael menekankan bahwa lingkaran sihir Viskon tidak memiliki tujuan praktis dan hanya untuk pamer. Viskon telah menumpuk lingkaran sihirnya untuk mengesankan Markis Walpurgis, sebuah usaha sia-sia yang tidak memiliki nilai nyata. Bahkan, Markis Lindell menyadari situasi Viskon tetapi memilih untuk mengabaikannya, menyadari kesia-siaan tindakannya sebelumnya. Viskon menerima tawaran bocah kita. Dia setuju untuk membiarkan bocah kita menyerap mananya dan menghilangkan mana cincin yang bermasalah. Setelah menyerap mana Viskon, Mikael mencapai lingkaran kelima dalam kemampuan sihirnya. Bagi Mikael, mencapai lingkaran kelima terasa mudah. Tetapi Viskon merasa putus asa setelah kehilangan lingkaran sihirnya. Bagi bocah, kita menyerap mana Viskon adalah tugas yang mendesak. Dan baru permulaan dari usaha mereka, bocah kita tahu bahwa tantangan di depan sangat sulit. Dia memikirkan ramalan dari Cassandra yang meramalkan kebangkitan Dewa Iblis dalam 7 tahun. Mengabaikan ramalan itu akan menimbulkan konsekuensi serius. Membuat dunia tidak siap menghadapi kekuatan Dewa Iblis, bahkan dalam wujudnya yang tidak lengkap. Dewa Iblis sangatlah kuat dan tidak ada kekuatan yang bisa melawannya. Kekaisaran menyadari hal ini terlambat ketika peringkat ke-7. Satria Bajakilan dikalahkan oleh Dewa Iblis, bencana besar akan datang. Upaya untuk mengumpulkan para pahlawan dan sekutu telah gagal dan setengah dari kekaisaran hancur tidak menyisakan waktu untuk respons yang terkoordinasi.
Dalam upaya terakhir untuk melawan Kuil memanggil para kesatria untuk membentuk pasukan penaklukan bernama Argo. Mo adalah bagian dari pasukan ini. Selama waktu ini Cassandra sang orakel menjadi orang yang paling penting meskipun usianya masih muda. Dia telah meramalkan bencana itu dan membagikan ramalannya, seringkali dengan pengorbanan pribadi yang besar. Ramalan Cassandra benar, tetapi tidak ada yang mendengarkan peringatannya, bahkan saat dia menderita secara fisik. Selama masa-masa awal Mikael, ramalan Cassandra diabaikan karena tidak ada yang mempercayainya. Mikael berpikir tentang betapa tidak bergunanya ramalan yang diabaikan. Dia juga bertanya-tanya tentang nasib. Cassandra berasumsi dia telah menemui akhir yang malang kecuali jika dia telah mengalami transendensi. Meskipun menurutnya itu tidak mungkin. Anak kita kemudian fokus pada rencananya sendiri, dia memutuskan untuk bergabung dalam seleksi Ksatria. Tetapi menghadapi sebuah masalah bagaimana cara menemukan Cassandra yang telah meninggalkan kuil setelah ramalannya diabaikan. Dia perlu menghubunginya, tetapi tidak tahu caranya. Pada saat itu kepala pelayan anak kita masuk mengumumkan seorang tamu yang memiliki urusan. Tamu itu adalah Leon Parslow, seorang tokoh penting. Mikael bertemu dengan Leon yang bertanya tentang metode pelatihan yang telah disebutkan Mikael sebelumnya. Anak kita terkejut dengan kedatangan Leon yang lebih awal mengira Leon sibuk dengan pertunangannya sendiri. Namun Leon menjelaskan bahwa metode itu lebih penting baginya daripada pertunangan. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak pernah antusias dengan pertunangan itu dan mendesak anak kita untuk mempercepat proses pelatihan. Mikael memperkenalkan syarat tak terduga pada perjanjian mereka yang membuat Leon sangat jengkel. Leon mempertanyakan ketentuan baru itu sambil menyatakan ketidaksenangannya. Meskipun begitu, Mikael meyakinkannya bahwa syarat itu tidak akan merugikan. Leon bersikeras untuk mengetahui syaratnya, dan anak kita menjelaskan bahwa itu terkait dengan sebuah dungeon. Leon mengklaim tidak tahu apa-apa tentang itu, tetapi persepsi tajam anak kita membuatnya percaya Leon berbohong. Dia bisa melihat keraguan di mata Leon dan menuduhnya sebagai pembohong yang buruk. Mikael menekannya lebih jauh mengungkapkan bahwa ayah Leon, Count Parslow, menemukan dungeon itu setahun yang lalu. Mana telah ditemukan di dungeon itu dan Count Parslow menyatakannya sebagai tambang batu mana. Namun sebagian besar tim investigasi yang dikirim ke dungeon itu telah hilang. Tekanan finansial dari ekspedisi-ekspedisi ini adalah alasan dibalik pertunangan dengan Putri Lindell. Leon terkejut bahwa anak kita tahu tentang situasi tersebut, mencurigai adanya mata-mata di dalam keluarga mereka. Anak kita menjelaskan bahwa dia mengetahui informasi itu dari rumor di antara para kesatria, menjadikannya tebakan yang beralasan bukan spionase. Penasaran dengan dungeon itu, Mikael menyatakan minatnya untuk mengetahui lebih banyak. Leon bertanya pada Mikael apa yang sebenarnya terjadi. Karena sebagian besar tim investigasi mereka belum kembali, mereka menamakan tempat itu dungeon. Tapi itu bisa saja disebut sebagai mimpi buruk. Sebuah raid tidak bisa begitu saja diluncurkan ke dalamnya. Mikael berpikir bahwa keluarga Parslow telah berpegang teguh pada dungeon itu sampai akhir, tapi sekarang seseorang